Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai teori pengambilan keputusan yang diajukan sebagai tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Almira Buriduyati dengan NIM 20201221221086, Manajemen B SDM semester 6. Di sini ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, akurasi dan kecepatan. Yang kedua, penggunaan teknologi yang mengurangi bias. Yang ketiga, keputusan rekrutmen karyawan baru dengan decision matrix. Akurasi dan kecepatan. Akurasi dan kecepatan. Akurasi tingkat ketepatan atau kebenaran dalam pengambilan keputusan. Kecepatan, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cermat, dengan cepat. Contohnya, dalam industri perdagangan, keputusan untuk membeli atau menjual saham harus dibuat dalam hitungan detik untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi pasar. Keputusan yang dibuat dengan cepat tanpa pertimbangan yang matang dapat memiliki implikasi jangka panjang yang merugikan. Jadi, kesimpulannya, kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam bisnis saat ini. Hal ini tidak boleh mengorbankan akurasi dan pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perubahan yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan teknologi yang mengurangi bias. Teknologi memiliki peran yang penting dalam mengurangi bias pada pengambilan keputusan di bidang SDM. Contohnya, yang pertama, proses seleksi karyawan. Dalam proses seleksi karyawan, ini menggunakan sistem seleksi otomatis dengan algoritma yang diprogram untuk mengeliminasi faktor subjektif. Dalam sistem ini akan mengevaluasi data kandidat secara objektif dan memberikan hasil yang akurat dan transparan. Contoh yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality untuk memberikan latihan atau simulasi yang realistis dan mendalam tanpa adanya bias terhadap jenis kelamin, warna kulit, atau faktor lainnya. Teknologi semacam ini dapat mengurangi bias dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yang ketiga, keputusan rekrutmen karyawan baru dengan decision matrix. Di sini ada tabel decision matrix dengan calon CS, Denny, Arma, Septian, Ika, Ara. Dan terdapat 5 kriteria. Yang pertama, keterampilan interpersonal, bobotnya 30%. Keterampilan interpersonal menjadi kriteria penting dalam posisi customer service karena pekerjaan ini melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, empati, dan mengelola konflik merupakan faktor kunci untuk memberikan layanan yang baik pada pelanggan. Dengan memberikan bobot 30%, perusahaan menegaskan pentingnya keterampilan interpersonal yang tinggi dalam menghadapi berbagai situasi dan menjaga kepuasan pelanggan. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Bobotnya 25%. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah kriteria penting dalam posisi customer service. Karyawan yang mampu berkomunikasi dengan jelas, ramah, dan efektif akan dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan baik dan memberikan solusi yang tepat. Dengan memberikan bobot 25%, perusahaan menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam menjalankan tugas customer service. Yang ketiga, pengetahuan tentang produk. Bobotnya 15%. Pengetahuan tentang produk merupakan hal yang penting untuk customer service. Karyawan yang memiliki pemahaman yang baik tentang produk atau layanan perusahaan akan mampu memberikan informasi yang akurat dan memuaskan pelanggan. Dengan memberikan bobot yang 15%, perusahaan menunjukkan bahwa pengetahuan produk yang baik menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, pengalaman.
bobotnya 20%. Pengalaman sebelumnya dalam posisi customer service atau bidang relevan dapat menjadi indikator keberhasilan calon karyawan dalam peran tersebut. Pengalaman sebelumnya memberikan wawasan tentang tugas-tugas yang akan dihadapi serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang serupa. Dengan memberikan bobot 20%, perusahaan mengakui bahwa pengalaman memiliki peran penting dalam menilai kemampuan calon karyawan untuk posisi customer service. Yang kelima, pendidikan, bobotnya 10%. Meskipun pendidikan merupakan faktor yang penting dalam konteks customer service, pengalaman dan keterampilan praktis seringkali dianggap lebih berharga. Oleh karena itu, pendidikan diberi bobot yang lebih rendah, yaitu 10%. Namun, tetap memberikan bobot untuk pendidikan akan memastikan bahwa calon karyawan memiliki pengetahuan dasar yang relevan untuk posisi customer service. Pembobotan ini didasarkan pada kepentingan masing-masing kriteria dalam memenuhi kebutuhan posisi customer service. Bobot tersebut dapat disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan khusus perusahaan. Hasil perhitungan di sini ada tabel hasil perhitungan dari nilai yang sudah tercantum sebelumnya. Tiap nilai yang tercantum dikalikan dengan persentase bobot dari masing-masing kriteria. Di sini ada hasil akhir dari perhitungan yang didapatkan. Untuk Denny, hasilnya 8.125, Arma 8.475, Septian 8.025, Ika 7.975, Ara 7.925. Penentuan keputusan. Dari hasil akhir perhitungan di atas, dalam pengambilan keputusan perusahaan merekrut Arma sebagai customer service. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.